Halo semuanya, kembali lagi di FMV Persik. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ini ya. Kalian baca aja sendiri, soalnya gue gak bakal nyebutin kata itu di video ini. Soalnya gue sebenarnya udah ngerilis video ini sebelumnya, cuman videonya kena strike ya. Padahal gue gak ngeliatin tutorialnya, tapi nggak apa-apa lah. Gue bikin video ini sebagai revisi. Oke, jadi gue akan lebih berhati-hati dan gue bikin disclaimer dulu ya di awal. Oke, fokus utama yang pengen gue lakuin di video ini adalah ingin mengedukasi kalian tentang seberapa berbahayanya sih menganu game menggunakan metode hypervisor bypass ini ya. Oke, jadi yang akan gue bahas di sini adalah dari sisi keamanannya. Aman nggak sih misalnya kalian pakai metode ini, dan secara singkatnya kagak ya. Nanti gue jelasin kenapa kagak. Jadi gue tahu kalau AI YouTube ini bakal dengerin audionya ya. Jadi gue tegasin sekali lagi bahwa di video ini gue gak akan nge-share sumber akuisisi file metode ini, situsnya, atau nyarinya di mana ya. Gue gak peduli soal itu. Gue juga gak peduli gamenya apa. Yang gue peduliin adalah efeknya apa ke kita sebagai pengguna gitu ya. Udah itu aja gue peduliin. Oke, disclaimer-nya udah cukup. Kita masuk ke videonya aja ya. Oke, jadi gimana cara gue untuk menentukan apakah suatu software itu aman atau enggaknya kalau kita install di komputer kita yang asli? Biasanya gue akan melakukan namanya virtualisasi ya. Di video ini akan gue contohin pakai Hyper-V ya, contoh virtualisasinya. Kalau kalian nggak tahu, Hyper-V itu kayak virtual machine atau PC virtualnya Windows ya. Nah, kalau kalian tanya kenapa kok gue bisa punya VGA di Hyper-V ini, padahal seharusnya nggak bisa ya. Kalian coba cek video yang di pojok kanan atas itu, gue kasih tutorial gimana caranya buat ngasih VGA ke Hyper-V Windows ini. Soalnya kalau nggak ngikutin tutorial itu, ya kalian gak bakal bisa main game atau render 3D ya di virtual machine ini. Oke? Kalau menurut kalian setting Hyper-V ini terlalu rumit ya, kalian juga bisa cari namanya Windows Sandbox ini. Kalau kalian mau ngidupin ini, kalian perlu ke feature dulu ya. Feature. Nah, turn Windows feature on or off. Nah, kalian nanti cari scroll ke bawah, pilih yang bagian Windows Sandbox ini ya. BTW ini cuma tersedia buat Windows 10 atau 11 yang versi Pro ke atas ya. Jadi kalau Windows kalian versi Home itu nggak ada yang ini ya. Oke, kalau sudah di Windows Sandbox ini, kalau kita cek di Device Manager, ini bisa dilihat bahwa di sini masih ada VGA kita. Jadi secara teori kita bisa jalanin render juga di Windows Sandbox ini ya. Tapi minusnya kalau yang Windows Sandbox ini beda kayak Hyper-V, kalau kita close itu semuanya yang ada di dalamnya itu langsung hilang ya. Jadi beda kayak Hyper-V yang dia itu masih ada filenya kalau kita tutup ya. Nah, kenapa gue lakuin ini? Soalnya kalau misalnya ada yang terjadi, misalnya softwarenya itu palsu, atau misalnya itu virus, atau ada kejadian lain yang rusak, itu ya cuma virtual machine kita ya, terisolasi ya, nggak menjalar ke OS utama kita ya. Oke, jadi apa sih yang bakal kita tes di PC virtual kita ini? Oke, pada awal Maret 2026 ya, ini lagi rame namanya hypervisor bypass. Oke, ingat ini nama itu bypass, bukan ya. Kenapa? Karena dia itu nggak ngapa-ngapain file Denuvo-nya, nggak dia apa-apain, tapi dia itu coba ngakalin supaya Denuvo-nya ini ngira kalau hypervisor-nya ini valid gitu ya. Nah, menurut gue ya, Hyper-V bypass ini sangat berbahaya ya melalui dua cara. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu tentu saja jalan di level kernel. Sebelum kalian OS-nya itu hidup, Windows atau Linux kalian hidup, itu dia udah hidup duluan. Jadinya privilege-nya itu tinggi banget gitu, lebih tinggi daripada driver seperti driver Nvidia, driver mouse, driver monitor kalian itu sebelum di load itu program buat Hyper-V nge-bypass ini udah jalan duluan gitu. Yang kedua, Denuvo sekarang itu jalan di bagian up ya. Maksudnya kenapa? Dia tentu saja nggak bisa ngecek yang bagian driver, nggak bisa ngecek apalagi bagian kernel. Tentu saja Denuvo-nya jadi nggak berdaya yang lawan Hyper-V bypass ini. Inilah yang menyebabkan ketakutan kedua gue.
Lah kenapa? Kalau misalnya Lenovo pengen ngefix ini secara bener-bener dari intinya ya mau gak mau dia juga harus di-load ke Ring Zero, ke kernel level juga seperti anti-cheat Valorant, seperti anti-cheat Faceit. Mereka itu anti-cheatnya itu jalan duluan sebelum OS-nya hidup. Jadinya ya kalau orang mau ya jauh lebih susah ya, gak segampang bikin kalau misalnya dia itu cuma di bagian up level ya. Ya benar, abis itu yang Hyper-V bypass ini nggak perlu disable secure boot atau EFI guard, tapi tetap aja cara kerjanya itu sama, bro. Oke, kita bayangin worst case scenario ya. Misalnya ada aktor jahat pengen lakuin damage terbesar sama PC lo. Apa yang dia bisa lakukan melalui hypervisor bypass palsu ini? Ya dia bisa aja sebenarnya karena udah di Ring Zero, dia nge-flash update palsu ke motherboard lu, lah motherboard lu ngebreak gak bisa hidup lagi, ya udah lu beli motherboard baru bisanya ngefix ya. Install ulang kagak bisa, bro. Bentar. Kalau misalnya banyak PC yang rusak, referral lu nambah banyak dong. Mungkin perasaan gue doang. Anyway, di sini kita akan coba salah satu game dengan hypervisor bypass ya. Dan kalau kita cek di bagian setting Hyper-V-nya, ini secure bootnya udah disable-nya. Nah, kita cek seberapa ekstrim ya hypervisor bypass ini bisa ngerusak driver kita. Oke, 3, 2, 1. Oke, bisa dilihat bahwa Hyper-V kita udah nge-freeze ya. Kalau kita cek task manager, di sini CPU kita 100% ya, dan ini gak bakal stop nih. Kita lihat bahwa ini Hyper-V kita benar-benar crash ya. Kemudian kalau kita cek router kita, di sini bisa dilihat bahwa VM kita disconnect ya. Artinya apa? Artinya driver network itu juga keputus. Kalau kalian pengen lihat versi normalnya seperti apa, seharusnya seperti ini ya. Jadi ada yang permanen ini, soalnya udah saya bikin IP-nya itu fix ya di routernya, dan ini tadi gak ada di list ini, berarti ya VM-nya tuh kayak mati gitu. Kemungkinan besarnya pas game ini dijalanin, dia itu kayak reset semua driver yang ada di PC tersebut ya. Gila gak tuh? Oke, buat yang ngira ini tuh masalah Hyper-V-nya ya, gue coba nginstall game Ori dari Steam ini di Hyper-V-nya, dan bisa kalian lihat bahwa gamenya itu jalan aja normal ya, nggak ada masalah sama sekali. Oke, sebagai penutup gue gak pengen terlalu munafik ya, jadinya ya gue juga pernah main game secara ilegal gitu. Untungnya versi game Nier Automata yang gue mainin itu dia di versi ada bug di mana ada cutscene yang nggak bisa terload ya. Jadinya ya udah gue stop aja, tunggu sampai diskon gede gitu. Akhirnya tahun 2019, 2 tahun setelah gamenya rilis, akhirnya berhasil gue beli dan gue tamatin. Ya ada rasa baganya gitulah kalau main game dengan hasil uang sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk video hari ini. Moga aja gak di strike YouTube lagi, dan thank you semuanya yang udah support di Traktir. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.